Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel AMF Learning. AMF Learning by Doing. Pada video kali ini kita akan membahas terkait Python, di mana Python itu sering digunakan untuk membuat coding atau scripting sederhana karena bahasa pemrograman Python adalah bahasa interpreter. Tapi kita tidak akan membahas bagaimana cara penggunaan Python pada command prompt. Mungkin tidak itu dulu ya. Mungkin kita akan membahas yang akan berhubungan dengan machine learning. Tapi itu bukan itu lagi. Oke, kita akan lebih pada summarization, di mana kita sudah mempunyai tabel. Kemudian kita akan meringkas apa sih yang bisa kita peroleh dari tabel. Nah, kita akan membahas terkait standard deviation, di mana kita akan mengukur nilai rata-rata, nilai modus, kemudian nilai median. Dan kita juga akan mengetahui apakah sebuah nilai rata-rata itu benar-benar skew atau tidak skew, lebih ke arah negatif atau positif atau normal. Jadi apabila sebuah nilai rata-rata atau nilai mean, median, dan modenya itu sama posisinya, maka dia disebut dengan normal distribution. Kok misalnya mode dan median dan mean-nya tidak satu posisi atau arahnya berbeda, maka bisa mengarahkan pada negatif, ataupun sebaliknya yang mengarahkan pada positif. Kemudian kita juga akan belajar bagaimana cara pivot tabel dengan bahasa pemrograman Python, dan biasanya teman-teman bisa menemukannya ketika menggunakan Excel. Oke, saatnya kita akan mulai mengcoding. Here we go. Oke, di sini kita sudah ada codingan yang sebelumnya kita sudah bahas terkait Google Sheet. Bagaimana cara kita mengambil data dari Google Sheet yang sudah tersimpan ke dalam Google Drive. Nah, di sini ada script yang sudah sebelumnya kita bahas. Sekarang kita lanjutkan lagi. Kalau sebelumnya ini adalah memperbaiki tabelnya, dan ternyata ketika kita memperoleh nilai dari dalam tabel tersebut, itu masih harus kita rubah formatnya menjadi integer, karena jika kita menggantikan nama kolom tabelnya yang awalnya itu 0 sampai 10, kemudian harus dirubah berdasarkan kolom yang tepat seperti amount, name, date, and price. Sebelum kita masuk ke sini, kita akan menggunakan statistik sederhana di Pandas. Bagian dari summarization ada describe untuk mendeskripsikan isi keterangan dalam sebuah tabel. Kemudian kita akan menghitung jumlah, dan kita bisa menjumlah apabila di dalam sebuah tabel itu formatnya semua string, dia hanya akan menjoin, bukan mentotal. Jadi teman-teman harus merubah ini ke as type. Jadi harus dirubah ke integer 64. Kemudian ada nilai rata-rata, nilai median di sini. Ada typo di sini, median. Kemudian ada modus, di mana modus itu mencari nilai yang paling banyak atau nilai yang paling banyak muncul. Oke, kemudian ada standard deviation. Semakin kecil nilainya, maka semakin dekat kumpulan datanya. Apabila nilainya semakin besar, maka nilai yang di dalam sebuah tabel itu semakin jauh. Oke, kemudian kita juga bisa mengukur sebuah normal distribusinya itu ada es krim lewat, ya tidak apa-apa, abaikan saja. Jika squareness-nya itu mengarahkan negatif, maka nilainya itu di bawah -1, sedangkan mengarahkan pada positif jika nilainya itu lebih dari 1. Oke, jika nilainya tidak skew, berarti dia di antara -1 dan 1. Apabila nilainya itu 0, skew-nya berarti maka normal distribusinya itu sangat simetrik. Jadi kok bisa terlalu kiri itu asimetrik,
dan terlalu kanan pun juga asimetrik. Oke, kita bisa describe data kita dengan data stock.describe. Kemudian ya kita peroleh, karena di sini ada skew, jadi kita akan ulang lagi data stock describe. Ya, kita bisa mengetahui count ya, nilai rata, standar deviasi, min, kemudian 25%, 50%, 50% maksimal. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengetahui semuanya, ya bisa menggunakan describe. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan data stock info seperti ini. Ya, jadi akan memberikan informasi di tipe datanya itu ada yang integer, kemudian sisanya itu objek. Misalnya seperti amount. Nah, price tipe datanya masih objek, jadi bisa kita rubah nanti menjadi integer. Kemudian kalau teman-teman ingin merubah name-nya jadi string, bisa dilakukan sama seperti ini, tinggal menggantikan dalamnya saja, entah itu string atau float atau yang lain. Oke, kita sudah coba info, kemudian kita akan mencoba yang lainnya. Jadi kita bisa kasih yang dieksekusi pada Google Colab adalah script yang terakhir atau baris code yang terakhir yang akan muncul, sehingga kalau misalnya kita uncomment ini, kita jalankan, maka kita akan memperoleh info dan account di bawah. Oke, kalau misalnya supaya tidak muncul, kita bisa lakukan ini. Oke, kita peroleh masing-masing jumlahnya ada 30. Oke, kita sudah tahu. Sekarang kita coba value account di sini. Nah, sedangkan value account dia akan menunjukkan nilai yang ada di tabel dan jumlah masing-masing tabel tersebut. Oke, kemudian yang ditunjukkan pada value account ada di sebelah kanan di sini. Oke, kita lanjut lagi. Kita akan merubah format yang ada di mount yang awalnya string itu menjadi integer. Ya, es krim lewat, ya abaikan saja. Bisa tidak bisa mengabaikan. Oke, kita lanjut lagi di sini, di mana amount itu yang awalnya tipenya string, kemudian harus dirubah ke integer. Dimana kalau misalnya ketika menggunakan ini dan ini, maka yang dipilih adalah indeks 0 hingga seterusnya. Nah, misalnya teman-teman ingin merubah sebagian, bisa lakukan ini. Oke, karena kita tidak ingin merubah sebagian, kita ingin merubah semuanya dalam kolom amount, maka kita bisa enter di sini. Oke, kemudian kita bisa melakukan penjumlahan di sini seperti ini, dan kita jalankan. Maka kita peroleh hasil amountnya, jumlah yang kita miliki di transaksi, jumlah yang kita miliki dalam tabel stok itu berjumlah 510. Kalau misalnya kita hitung nilai rata-ratanya, maka kita peroleh ada 17. Kemudian kalau kita ingin menghitung moodnya seperti ini, maka kita peroleh yaitu indeks ke 0 atau ID DS2 punya jumlah mon yang paling banyak dibandingkan yang lain. Jadi kalau misalnya yang lain tidak sesuai rumus mode atau modus, maka yang lainnya akan none. Oke, kemudian kita akan pindah lagi ke median. Kalau bisa kita jalankan lagi, Ctrl Enter, maka kita akan memperoleh nilai tengahnya adalah nilai 10. Kemudian kita gunakan lagi untuk standar deviasi, itu 24,77. Apabila kalau kita lihat nilai standar deviasinya, maka kemungkinan data kita persebarannya itu sangat cukup luas, karena nilainya itu lumayan besar. Oke, karena high. Kok misalnya kita punya data yang lain lagi, kemudian nilainya itu lebih kecil dari nilai yang sekarang, maka ini bisa memastikan bahwa nilai yang kita miliki pada tabel ini punya nilai persebaran yang besar, karena mungkin saja jumlah maunya yang awalnya 10 kemudian berubah menjadi 20, 40 atau 50 dan jaraknya sangat besar. Kalau misalnya 10, 12, 13, 14, 15 kemudian 20, kemungkinan standar deviasinya itu lebih kecil. Kali ini kita akan lanjut pada pembahasan yang skew.
Dimana kalau misalnya kita lihat nilai kita yang minus atau negatif akan mengarahkan kepada ke kiri. Kemudian kalau misalnya nilai kita yang positif lebih dari satu akan diarahkan ke kanan. Apabila normal distribusinya itu sesuai, maka dia akan 0. Seperti ini. Oke, kalau kita lihat pada grafik yang sebelumnya, berarti nilai yang kita peroleh apabila kita dicari nilai skew-nya, oke, kita peroleh bahwa nilainya adalah 2,8. Maka kita mengarahkan pada skew yang positif. Kemudian setelah ini kita akan lihat keunikan dari sebuah tabel yang kita miliki. Oke, dimana kalau misalnya kita mencari keunikan sebuah nilai di dalam kolom price, maka diperoleh seperti ini. Jadi semua harga pada buku itu sangat unik. Oke, berbeda, saling berbeda, tidak ada kemiripan. Kok misalnya kita mencoba untuk name di sini, oke, dan rata-rata namanya sangat unik, tidak ada yang sama. Kemudian kok misalnya kita coba amount juga di sini, oke, di sini kita peroleh bahwa keunikannya sebanyak ini. Oke, kok misalnya kita ingin menghitung jumlahnya, kita bisa lakukan hal seperti ini. Maka kita peroleh ada 10 data yang mengarahkan pada keunikan. Oke, kita bisa komen, misalnya kita mengecek nilai atau variabel sebelumnya, karena yang dijalankan itu adalah kolom terakhir. Kalau misalnya teman-teman punya code barisnya banyak, hanya untuk mengecek, ya bisa menggunakan dengan komen supaya kalau misalnya teman-teman lupa gitu ya. Oke, kita pindah ke cross tab, di mana cross tab teman-teman bisa mempergunakan untuk mencari relasi atau hubungan antar kolom satu dengan kolom yang lainnya. Di mana teman-teman di sini ada indeksnya yaitu price, dan dan kita akan batasi sebanyak 3 baris data. Oke, ataupun kita juga bisa lakukan hal seperti ini. Kalau misalnya kita tidak tahu indeksnya berapa, oke, kemudian kolomnya adalah data stock name-nya, kemudian values-nya adalah amount. Kita ingin tahu jumlahnya dan kita lakukan perhitungan, yaitu aggregation sum-nya atau sum. Oke, kita cari isinya apa dengan memanggil objek result di sini. Oke, kok misalnya kita tidak perlu none-nya, hanya isinya saja, kita langsung akan menggunakan print result.sum. Oke, atau ini kita bisa juga lakukan. Jadi kalau misalnya print itu lebih ke cetakan yang seperti tidak ada tabelnya. Kalau misalnya teman-teman menggunakan langsung resultnya, maka akan dicetak sesuai bentuk tabel oleh Google Colab. Oke, kalau misalnya kita sum di sini, maka kita menjumlahkan yang nilai yang tidak ada atau none-nya. Oke, kemudian kita juga bisa rubah ke dalam bentuk yang lain seperti dictionary. Kalau misalnya kita butuh, jadi ada case-nya yaitu data analytics for dummies, kemudian ada value-nya, di mana value-nya pun juga dalam bentuk dictionary. Ada price dan amount di situ. Oke, kemudian kita pindah ke group and aggregation, di mana teman-teman bisa menggrupkan berdasarkan name dan amount. Kemudian kalau misalnya teman-teman ingin merubah dalam bentuk dictionary atau list, bisa menggunakan hal ini, apply, kemudian di listkan atau di dictionary-kan. Tapi saran kami lebih baik dictionary supaya memperoleh case-nya dan value-nya. Oke, kita akan coba jalankan di atas, kita akan komen sini supaya kelihatan hasilnya. Oke, kita hilangkan dulu ini ya, di sini kita cukup panggil objeknya, maka hasilnya akan keluar seperti ini.
kalau kita minta untuk menjadi dictionary, maka akan seperti ini. Oke, dimana akan ada berbentuk set di sini, yaitu nama bukunya dan amount-nya. Oke. Oke. Setelah itu, kita juga bisa lakukan aggregation, yaitu melakukan seperti nilai rata-rata ataupun menjumlahkan. Jadi kita bisa lakukan seperti ini. Kita rubah ininya menjadi dictionary dulu, kemudian kita coba apakah bisa seperti ini. Oke, kita peroleh amount min-nya seperti ini. Oke, kita juga bisa langsung memperoleh nilainya dengan result.values. Ya, secara tidak langsung setiap dictionary-nya itu ada di dalam array seperti ini. Oke. Nah, supaya kita memperoleh yang banyak, maka kita rubah jadi list, kemudian kita value di sini. Oke, kita sudah memperoleh nilai yang ada di dalam nilai rata-rata. Dimana kita cari maunya, kemudian kita ingin hitung aggregation-nya berdasarkan nilai rata-rata, dan grupnya adalah name. Nah, ini untuk satu kolom. Kok misal teman-teman ingin dua kolom, bisa memasukkan array di sini sehingga date name di situ, terus aggregation-nya apa, kemudian nilai rata-ratanya, dan teman-teman juga bisa menambahkan di sini min dan max. Oke, kemudian diambil nilainya seperti ini. Ya, kalau misalnya kita ambil values-nya, maka kita akan memperoleh array-nya, array lengkap yang berisikan adalah dictionary dan setnya. Jadi setnya date dan name. Kemudian di sini ada value yang kita inginkan, yaitu nilai rata-rata. Kemudian nilai min dan max-nya. Kalau misalnya kita ubah menjadi seperti ini. Oke. Typo. Ya, akan berbentuk seperti ini. Jadi akan ada muncul headernya, kemudian bawahnya lagi adalah kolom min dan maxnya. Kok misalnya kita pergunakan ini saja, maka akan muncul seperti ini. Oke. Nah, supaya hasilnya itu seperti tabel, teman-teman bisa lakukan hal seperti ini. Jadi diubah ke dalam list sehingga akan muncul rapi seperti ini. Oke, kita hilangkan di sini. Oke, jadi kita peroleh nilai rata-ratanya. Oke, setelah ini kita akan menggunakan cross tab. Kita sudah mengetahui cara penggunaannya, kemudian group dan aggregation. Kalau cross tab, jadi kalau misalnya kita ingin mencari relasinya langsung antara kolom satu dengan kolom yang lainnya. Kalau misalnya kita hanya ingin menggrupkan saja, kita ingin mengelompokkan grup 1 dengan grup 2. Jadi kok yang ini itu membandingkan, kalau yang ini itu mengumpulkan berdasarkan kolom yang ingin kita pergunakan. Sedangkan pivot itu digunakan pada pandas untuk membentuk tabel yang kita inginkan. Oke, dimana bersama di sini kita akan menggunakan data yang sedikit saja seperti ini, atau bisa menggunakan array tadi dengan indeks 0 hingga 3, kemudian hit, dan indeksnya kita akan menggunakan date dan name. Kemudian columns-nya price dan values-nya adalah amount, dan kita jalankan di sini. Maka kita peroleh adalah kita akan mengurutkan data berdasarkan date dan name. Kemudian kalau hit berarti yang dimunculkan ada 5 data awal. Kemudian maunya adalah kolomnya. Kok misalnya di sini itu adalah maunya adalah kolomnya, kolom headernya pun juga ini sama. Di sini kita menggunakan price. Jadi kita ingin tahu jumlah barang
berdasarkan buku dengan nilai atau harga bukunya berapa jumlahnya. Kok data analitik for dummies dengan harga 50.000 ada sekitar 30 jumlahnya. Dan kalau misalnya tidak ada, maka akan terlihat kosong atau none di sini. Oke, kita bisa fill value sini menjadi dengan kosong. Nah, di pivot tidak ada pengisian nilai value di sini karena tidak ada. Jadi kita bisa menggunakan yang pivot tabel. Jadi pivot di sini fungsinya standar, hanya antara merubah indeks dan kolomnya saja. Sedangkan kita ingin melakukan lebih lagi, kita bisa menggunakan pivot tabel nantinya. Oke, kalau misalnya kita ingin memperoleh isinya saja, kita bisa stock.values, di mana kita akan peroleh matriksnya, matrix value-nya 30, nan 5, 110. Kalau misalnya kita ingin memperoleh lengkap case dan value-nya, kita bisa gunakan ini. Oke, jadi teman-teman harus mengingatnya, kok misalnya ingin hanya values-nya saja, ya panggil ininya tanpa ada parenthesis-nya, karena ini object callable, jadi langsung manggil objeknya. Oke, kemudian kalau misalnya ingin dictionary, ya seperti ini, manggil functionnya. Oke, kita sudah tahu pivot, kemudian kita akan pindah ke pivot tabel, di mana pivot tabel hampir sama dengan pivot, hanya saja bedanya adalah dia mempunyai aggregate function dan fill. Nah, di sini fill value, jadi mengisi nilai yang kosong dengan angka 0 atau 1 nantinya. Oke, kalau misalnya kita jalankan di sini yang pivot tabel, maka kita peroleh seperti ini bentuknya. Ya, ini terlalu banyak, jadi kita bisa motongnya dengan hit, atau kita coba yang tail yang terakhir saja seperti ini. Oke, kita akan memperoleh nilai tabel yang terakhir 5 terakhir. Kemudian kita menggunakan price sebagai kolomnya, kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan name-nya di sini. Dan sebagian ada yang none, yang kosong. Oke, kita coba yang fill value di sini. Jadi kita akan buka ininya dan kita coba panggil. Oke, kita lupa juga kita harus merubah ini menjadi tail supaya kita tidak perlu melihat semua data. Oke, jadi kok misalnya tadi akan diganti dengan value kosong. Jadi kalau misalnya kita bisa rubah menjadi, misalnya kita rubah jadi 1 saja, maka secara tidak langsung semua akan dianggap 1, padahal tidak ada datanya. Oke, kalau misalnya kita andaikan saja kita punya semua barang tapi minimal 1, kalau misalnya 0 berarti buku yang kita miliki tidak ada kosong. Oke, kita akan pindah ke sini, dimana kita akan menghitung nilai rata-rata min max-nya. Oke, seperti ini. Maka kita peroleh seperti sebelumnya. Kita akan rubah lagi menjadi tailnya saja. Kita akan rubah menjadi 2 supaya lebih ringkas. Ya, di sini kita peroleh ada 2 data dan 0. Oke, kita bisa lakukan hal seperti ini. Data stok. Kemudian kita akan mengambil amount di sini. Kemudian kita bisa menghitung minnya seperti ini. Oke, cek kembali apakah ada typo di sini. Kemudian kita tekan enter di sini. Oke, secara tidak langsung kita bisa mengisi value-nya berdasarkan nilai rata-rata yang ada di amount. Hanya saja nilainya itu sangat tinggi dibandingkan amount yang lainnya. Jadi kita bisa juga melakukan rumus yang lain lagi dengan cara melakukan pembagian nilai dengan hal seperti ini. Oke, kita akan hitung jumlahnya, kemudian
kita kasih kurung tutup dan kurung buka supaya fill value langsung mendapatkan nilai hasilnya. Oke, kita sudah memperoleh nilai kosongnya itu adalah 0,5 dan kita bisa rubah menjadi round supaya dibulatkan. Oke, kita bisa tutup lagi di sini dan taruh. Oke, kita bisa memperoleh nilainya menjadi 1. Nah, kalau misalnya teman-teman ingin merubahnya lagi, kita bisa kalikan dengan nilai yang lainnya. Oke, seperti itu untuk yang pivot tabel. Nah, yang terakhir, kita bisa melakukan melt atau unpivot tabel. Jadi, kalau misalnya pivot tabel itu ke arah kanan, sedangkan melt itu ke bawah. Jadi, hanya mentransform bentuk yang misalnya datanya itu banyak di sebelah kanan, kemudian kita rubah ke data yang banyak ke arah bawah. Oke, kita akan tail, kita akan hanya menampilkan data yang terakhir saja, di mana amount dan price kolomnya akan pindah, yang awalnya di sini pindah ke sini. Jadi misalnya dari 0 sampai 4 itu adalah data berdasarkan kolom amount, sedangkan 5 sampai 9 adalah kolom berdasarkan price. Dimana teman-teman harus memasukkan ID variablesnya, ya name-nya ini tadi, jadi akan mengulang kembali sebanyak kolom yang ingin ditampilkan. Di sini kolomnya ada 2, maka ada pengulangan sebanyak 2 kali. Oke, seperti ini values variablesnya. Kemudian kita beri nama kolomnya atau beri nama variable name-nya itu kolom. Oke, kita tambah S karena kolomnya banyak. Kemudian value name-nya itu adalah amount dan price karena di sini akan ada jumlah dan harga di sini. Oke, kalau misalnya kita kembali lagi di sini kita ingin melakukan hal seperti ini, maka kita akan memperoleh format dictionary-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan MongoDB, maka teman-teman bisa menggunakan fungsi to_dictionary, kemudian dimasukkan ke dalam collection. Oke, kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan SQLite atau SQL atau MySQL, teman-teman bisa melakukan hal seperti ini. Jadi teman-teman hanya butuhkan nilainya saja, kemudian masukkan ke dalam loopingan, kemudian dimasukkan query untuk bisa masuk ke dalam SQL. Sehingga teman-teman bisa melakukan transformasi data atau merubah data atau melakukan analisa sebelum masukkan ke dalam database. Entah itu menggunakan MongoDB atau menggunakan SQL. Oke, seperti itu. Nantikan video kami yang lain lagi yang akan kita lanjut lagi pembahasannya bagaimana cara membagi data sebelum masuk ke dalam machine learning. Meskipun yang awalnya summarization ini perlu kita olah lagi untuk mencari kolom yang mana bisa kita lakukan prediksi atau klasifikasi. Oke, seperti itu. Terima kasih teman-teman sudah melihat video ini. Nantikan video kami yang lainnya lagi. Sampai ketemu lagi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.